Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan mengupas ilmu tarikat Ruh Idofi. Ruh Idofi yaitu nyawa Muhammad atau Ruh Muhammad atau hakikat Muhammad Wahdat. Hakikat Muhammad adalah sebagai Ruh Amar, Ruh Kudus, Ruh Amir. Allah adalah sebagai Zat dan Muhammad sebagai sifat. Yang bernama Zatullah, Zat Al-Qadim itu wujud Idofi, Ruh Rabbani. Karena wujud Idofi itu kuasa mematikan, menghidupkan, dan mengadakan. Sebab itulah makna Zatullah itu dinamai tiada di dalam. Karena Zatullah umpama matahari dan wujud Idofi umpama cahaya yang memandang cahayanya tiada berlainan dan menghendaki dua, yaitu wujud Allah yang melihat cermin dan wujud Idofi bayang-bayang dalam cermin. Karena tamsil cermin itu alam, karena hakikat alam itu manusia. Pada ketika nyata mulai Adam, wujud Idofi namanya, dan pada ketika hiduplah maklum itu oleh karena memakai wujud itu, Ruh Idofi namanya, yakni kedua-duanya kepada Nabi kita Muhammad juga. Dari itu maka Ruh Idofi dan wujud Idofi dapat ditempatkan sejajar pada satu garis. Nyawa ruhani itu dengan jasmani, adapun bergerak ke sana kemari dan tatkala tidur serta dengan mimpi. Adapun yang bernama ruhani itu 7 perkara, yaitu Qadirun, Muridun, Alimun, Hayyun, Samiun, Basirun, dan Mutakallimun. Nyawa ruhani itu mengetahui Tuhan dan mengikuti titah Tuhan dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ruhani itu bergantung kepada Ruh Idofi. Adapun Ruh Idofi itu asli wujud sekalian alam, dan wujud sekalian alam itu daripada Ruh Idofi, serta badan sekalian manusia, binatang, kayu, batu, dan ketujuh lapis langit dan bumi. Sekaliannya itu daripada Ruh Idofi jua, dan wujud itu beroleh wujud daripada Ruh Idofi jua. Adapun yang bernama Ruh Idofi 7 perkara, yaitu kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itulah yang bernama nyawa Muhammad. Adapun yang sebenar-benarnya diri itu nyawa. Adapun yang sebenar-benarnya nyawa itu Muhammad. Adapun yang sebenar-benarnya Muhammad itu Allah. Adapun yang sebenar-benarnya Allah itu sifat. Adapun yang sebenar-benarnya sifat Allah itu kunhi Zatullah wajibal wujud, wujud mahdi atau wujud semata-mata. Itulah yang dikatakan diri kita. Adapun sifat Allah Ta'ala itu wujud Allah yang kita perwujud, dan hakikat segala mukjizat besar maupun kecil atau yang lain sebagainya. Pada pandang zahir dan batin, pada hakikatnya atas rupa yang esa, yang sempurna, yang tiada bertulang, tiada berdaging, tiada berdarah, dan tiada berkulit. Adapun pada keyakinan ma'rifat dan tauhid kita yang berbagi-bagi rupa dan warna itu hanya esa atas rupa yang esa juga. Nama Allah itulah sebenar-benar nama Allah. Adapun nama Huwa itu ialah nama di atas segala nama. Dan jika tatkala ia sendirinya belum ada sekalian, itu lengkap jadi Nur Muhammad.
maka Allah pun gaiblah ia kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad gaib kepada dirinya. Keluarlah nyawa, nyawa pun gaiblah kepada sekalian badan hamba Allah yang mukmin. Sebab itulah maka bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ruh Idofi itulah Ruhul Kudus. Maka kenyataan Ruhul Kudus itu ialah ruhani. Kenyataan ruhani itu ialah nafas kita. Maka adapun Ruh Idofi itu di dalam diri, maka hakikat itu diri, dan diri itu di dalam Idofi. Ruh Idofi menghidupi 8 ruh lainnya, yaitu Ruh Rahbani, ruh yang dikuasai dan diperintah oleh Ruh Idofi. Alamnya ruh ini ada di dalam cahaya kuning, diam tak bergerak. Bila kita berhasil menjumpainya, maka kita tak mempunyai kehendak apa-apa. Hati pun terasa tentram, tubuh tak merasakan apa-apa. Berikutnya, ruh rohani. Ini pun juga dikuasai oleh Ruh Idofi. Karena adanya ruh rohani ini, maka manusia memiliki kehendak 2 rupa. Kadang-kadang suka sesuatu, tetapi di lain waktu ia tak menyukainya. Ruh ini mempengaruhi perbuatan baik dan perbuatan buruk. Ruh inilah yang menempati pada 4 jenis nafsu, yaitu nafsu lawamah atau aluwamah, nafsu amarah, nafsu supiyah, nafsu mulhammah atau mutmainnah. Kalau manusia ditinggalkan oleh ruh rahbani ini, maka manusia itu tidak mempunyai nafsu lagi. Sebab semua nafsu manusia itu ruh rohani yang mengendalikannya. Maka kalau manusia sudah bisa mengendalikan ruh rohani ini dengan baik, ia akan hidup dalam kemuliaan. Ruh rohani ini sifatnya selalu mengikuti penglihatan yang melihat. Di mana pandangan kita tempatkan, di situ ruh rohani berada, sebab kita dapat menjumpainya. Terlebih dulu kita akan melihat bermacam-macam cahaya bagai kunang-kunang. Setelah cahaya-cahaya ini menghilang, barulah muncul ruh rohani itu. Berikutnya, ruh rohani. Ruh ini dibawa pengaruh ruh-ruh Idofi. Ruh nurani ini mempunyai pembawa sifat terang. Karena adanya ruh ini menjadikan manusia yang bersangkutan jadi terang hatinya. Kalau ruh nurani meninggalkan tubuh, maka orang tersebut hatinya menjadi gelap dan gelap pikirannya. Ruh nurani ini hanya menguasai nafsu mutmainnah saja. Maka bila manusia ditunggui ruh nurani, maka nafsu mutmainnahnya akan menonjol, mengalahkan nafsu-nafsu lainnya. Hati orang itu jadi tentram, perilakunya baik dan terpuji. Air mukanya bercahaya, tidak banyak bicara, tidak ragu-ragu dalam menghadapi segala sesuatu, tidak protes bila ditimpa kesusahan, suka, sedih, bahagia, dan menderita dipandang sama. Berikutnya, Ruh Kudus atau Ruh Suci. Ruh yang dibawa kekuasaan Ruh Idofi ini juga. Ruh ini mempengaruhi orang yang bersangkutan mau memberi pertolongan kepada sesama manusia, mempengaruhi berbuat kebajikan, dan mempengaruhi berbuat ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Berikutnya adalah Ruh Rahmani. Ruh dibawa kekuasaan Ruh Idofi ini pula. Ruh ini juga disebut Ruh Pemurah karena diambil dari kata Rahman yang artinya pemurah. Ruh ini mempengaruhi manusia bersifat sosial, suka memberi atau bersedekah. Berikutnya, Ruh Jasmani. Ruh yang juga dibawa kekuasaan Ruh Idofi ini. Ruh ini menguasai seluruh darah dan urat syaraf manusia.
Karena adanya ruh jasmani ini, maka manusia dapat merasakan adanya rasa sakit, lesu, lelah, segar, dan lain-lainnya. Bila ruh ini keluar dari tubuh, maka ditusuk jarum pun tubuh tidak terasa sakit. Kalau kita berhasil menjumpainya, maka wujudnya akan sama dengan kita, hanya berwarna merah. Ruh jasmani ini menguasai nafsu amarah dan nafsu hewani. Nafsu hewani ini memiliki sifat dan kegemaran seperti binatang. Misalnya malas, suka bersetubuh, serakah, mau menang sendiri, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah ruh nabati. Ialah orang yang mengendalikan perkembangan dan pertumbuhan badan. Ruh ini juga di bawah kekuasaan ruh idofi. Berikutnya adalah ruh rewani. Ialah ruh yang menjaga raga kita. Bila ruh rewani keluar dari tubuh, maka orang yang bersangkutan akan tidur. Bila masuk ke tubuh, orang akan berjumpa. Bila orang tidur bermimpi dengan arwah seseorang, maka ruh rewani dari orang bermimpi itulah yang menjumpainya. Jadi, mimpi itu hasil kerja ruh rewani yang mengendalikan otak manusia. Ruh rewani ini juga di bawah kekuasaan ruh idofi. Jadi, kepergian ruh rewani dan kehadirannya kembali diatur oleh ruh idofi. Demikian juga ruh-ruh lainnya dalam tubuh, sangat dekat hubungannya dengan ruh idofi. Saat ruh idofi sudah memasuki batang tubuh manusia, menjadi 4 asor sebagai berikut. Api berwarna merah, itulah nur pujiannya. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Bumi berwarna hitam, itulah wujud pujiannya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Air berwarna putih, itulah syuhud pujiannya. Syahidna ala anfusina wasabit innahu la ilaha illa huwa. Kami bersaksi pada diri kami sendiri dan tetapkanlah kami bersamanya. Sesungguhnya dia tiada Tuhan selain dia. Berikutnya adalah angin berwarna kuning. Itulah ngelmu pujiannya. La syarika lahu la ilaha illa ana. Tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain aku. Sebagaimana rangkuman dari anasir manusia tersebut, agar tidak menjadi hijab ruh idofi, maka harus zikirnya 313 kali selama 7 hari. Selanjutnya cukup didawarkan dibaca 3 kali pada sholat. Pepujian sebagai syahadat ini sebagai juga pepujian manusia. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahidna ala anfusina wasabit innahu la ilaha illa huwa. La syarika lahu la ilaha illa ana. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Kami bersaksi pada diri kami sendiri, dan tetapkanlah kami bersamanya. Sesungguhnya dia tiada Tuhan selain dia, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain aku. Selanjutnya dilanjutkan membaca afirmasi berikut ini dengan penuh penghayatan. Al-Izzatu lillahi bismillahirrahmanirrahim. Jiwaku adalah wujud kebenaran Allah. Kun sholli ala Muhammad, kuni Muhammadan. Ini adalah bagian dari kalimat yang disembunyikan kaum makrifat yang mengetahui inti membangun kekuatan Nur Muhammad. Ilmu ini telah dibuktikan berulang kali dan benar-benar tajrib. Demikian sahabat ilmu tarikat ruh idofi.
Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.